Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agit Aprilianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, semester 5, kelas Manajemen Keuangan dengan NIM 180111013. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Kali ini saya akan mereview salah satu jurnal dengan judul jurnal yaitu Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa, dengan nama jurnal yaitu Jurnal Studi Pemuda, volume dan halaman volume 4 nomor 2, halaman 330 sampai 341, tahun penerbitan pada September 2015, dengan nama penulis yaitu Dewi Cahyani Puspitasari. Langsung saja ke poin yang pertama, pendahuluan. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agus dan kawan-kawan 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah yang mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan, perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan menurut Puspitasari 2016. Peningkatan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama yaitu peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses atau potensi sumber daya alam atau SDA, geografis wilayah dan sumber daya manusia atau SDM melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang ketiga yaitu mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan menurut Kartika 2013. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu menemukan potensi dan memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat pengembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang adalah desa yang dekat atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara pengelompokan desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan desa, menurut Rustiadi dan Sugimin 2007. Nah, dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Untuk masyarakat wilayah desa
Glangran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada pada pendampingan gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Bila ditinjau dari konsep kewirausahaan, salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan proses dari kewirausahaan yang dikenal dengan pendekatan integratif atau integrative approach oleh Michael H. Morris, Pamela S. Lewis, dan Donald L. Sexton dalam Kuratko 2014, yaitu adanya konsep input dalam proses kewirausahaan yang kemudian menghasilkan outcome. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu model integratif kewirausahaan. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang yang pertama yaitu peluang lingkungan kedua wilayah perdesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. Yang kedua yaitu karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda. Yang ketiga yaitu konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat yaitu keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Yang kelima yaitu sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Selanjutnya poin yang keempat yaitu menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda yang memobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko di Gunung Kidul, Yogyakarta dan Nur Agis Aulia di Banten menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Pengalaman praktik yang dilakukan oleh kedua wirausaha dalam kajian ini menunjukkan adanya upaya untuk memobilisasi partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial warga maupun kelembagaan desa. Selain itu, terdapat usaha untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam melakukan aktivitas membangun desa dengan menjalin komunikasi, koordinasi, dan berjejaring antara aktor pemuda dengan aktor komunitas sosial maupun kelembagaan desa tersebut. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat berkelanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Selanjutnya poin yang kelima yaitu merawat jejaring untuk berkelanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat desa, secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif, antara perencanaan atau agens pengembangan secara bersama-sama mengatur, merancang, dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Aspek penting dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa, salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi adalah jejaring antar kelembagaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelembagaan baik yang terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan
primordial, kesamaan minat, ataupun kepentingan. Selanjutnya poin yang keenam atau poin yang terakhir, alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan yang mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Untuk pengembangan desa, wirausaha merupakan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, di mana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh komunitas masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan. Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, di mana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh komunitas masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan. Apabila wirausaha desa menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan. Maka dari itu, pentingnya membangun kewirausahaan di suatu desa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.